في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات. Setelah Bani Israel Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, Bani Israel masih harus berkelana di muka bumi dalam tempo waktu yang tidak sebentar. Bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel memiliki harapan baru untuk membangun bangsa mereka sendiri dan mempunyai peradaban sendiri. Maka ketika Bani Israel memiliki tempat untuk tinggal sementara, Allah memanggil Nabi Musa untuk datang ke Bukit Tursina. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada Nabi Musa selama 40 hari lamanya. Dalam miqat selama 40 hari itu, Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai tatanan hukum yang harus dijalankan oleh Bani Israel. Sementara itu Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. Tugas untuk membimbing Bani Israel dilimpahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Pada waktu Nabi Musa tidak ada itulah salah seorang Bani Israel yang dipanggil sebagai Samiri mengajak Bani Israel membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Harun ternyata tidak mampu menghadapi kesesatan Bani Israel itu. Bani Israel tidak mempedulikan nasihat Nabi Harun karena bagi Bani Israel Nabi Musa lebih ditakuti ketimbang Nabi Harun. Samiri berhasil membuat patung anak sapi yang sangat indah menurut Bani Israel. Patung anak sapi itu jika tertiup angin akan mengeluarkan suara-suara aneh yang menurut Samiri adalah suara dewa sapi. Bani Israel yang cenderung dengan kesesatan itu pun percaya sepenuhnya dengan Samiri. Mereka lantas bersujud dan bersungkur menyembah patung anak sapi itu dan menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Hal ini tentu sangat mengherankan bagi kita orang-orang yang berakal sehat. Bagaimana bisa Bani Israel menyembah patung anak sapi sedangkan mereka baru saja diselamatkan dari Fir'aun? Bahkan mereka melihat mukjizat Nabi Musa membelah lautan, dan bahkan masih ada Nabi Harun di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan miqat selama 40 hari di Bukit Tursina dan mendapatkan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel, maka kembalilah beliau ke perkemahan Bani Israel. Sesampainya di sana, betapa murkanya Nabi Musa sehingga beliau melemparkan lembaran-lembaran Taurat yang beliau bawa. Kemudian beliau menarik janggut Nabi Harun alaihissalam. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, karena genggaman tangan Nabi Musa dan saking takutnya Nabi Harun dengan kemarahan Nabi Musa, jenggot Nabi Harun langsung memutih sebagian, sehingga jenggot beliau berwarna belang, hitam dan putih. Nabi Musa berkata, "Wahai saudaraku, bagaimana bisa kau biarkan kesesatan menguasai Bani Israel?" Nabi Harun menjawab, "Wahai saudaraku, aku telah menasehati Bani Israel dan mengingatkan mereka agar tidak menyembah patung anak sapi itu, tetapi mereka mengabaikanku dan bahkan mengancam membunuhku." Melihat kemarahan Nabi Musa, Bani Israel tidak berani berkata sepatah kata pun, hingga Nabi Musa memanggil Samiri dan bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan seperti itu, wahai Samiri?" Tanpa rasa bersalah, Samiri berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, maka aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikian nafsuku membujukku." Nabi Musa pun mengusir Samiri, dan Samiri pada akhirnya hidup sendirian. Allah berikan siksaan kepada Samiri, di mana jika ada orang yang menyentuh kulitnya, ia akan terasa seperti dibakar api, sehingga seumur hidup Samiri tidak pernah berdekatan dengan siapapun sampai ia mati. Ketika amarah Nabi Musa mereda, beliau mengambil lembaran-lembaran Taurat. Kemudian beliau mengumpulkan seluruh Bani Israel untuk diminta bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan mereka untuk menjalankan hukum Taurat tanpa menolak satu pun dari hukum-hukumnya. Nabi Musa berkata kepada mereka, "Ini adalah kitab dari Tuhan kalian
Di dalamnya tertulis hukum-hukum apa yang halal bagi kalian dan apa yang haram bagi kalian, serta tertulis semua hal yang wajib bagi kalian. Maukah kalian menerimanya?" Bani Israel berkata, "Wahai Musa, bacakanlah dulu kitab itu kepada kami. Setelah kami tahu isinya, barulah kami bisa memutuskannya." Jawaban Bani Israel ini sungguh luar binasa. Mereka kira sedang tawar-menawar harga singkong apa ya. Nabi Musa mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 kali, dan jawaban Bani Israel juga tetap sama. Intinya, jika isi kitab itu sulit, mereka menolak; jika mudah, mereka akan terima. Inilah tipikal kaum yang suka bermain-main dengan hukum Allah. Wajar jika setelah Nabi mereka wafat, kitabnya pun dirubah dan dipalsukan. Karena jawaban Bani Israel membuat jengkel Nabi Musa alaihissalam, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat bukit Tursina dan diletakkan di atas kepala mereka. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atas kepala kalian, maka terimalah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan keteguhan, dan ingatlah apa yang tertulis di dalamnya supaya kalian bertakwa." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Dan ketika kami angkat gunung ke atas mereka, seolah-olah gunung itu naungan awan, dan mereka yakin gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Maka dikatakan kepada mereka, ambillah apa yang telah diberikan kepada kalian, dan ingatlah apa yang tertulis di dalamnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Maka Bani Israel bersujud keseluruhan dengan separuh wajah di tanah dan separuh melihat ke langit, khawatir kalau gunung itu benar-benar jatuh. Maka karena taubat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk mengembalikan bukit Tursina ke tempat semula. Sejak saat itu Taurat menjadi hukum Bani Israel dan mereka wajib menjalankan isinya. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah Bani Israel benar-benar kapok untuk tidak melanggar hukum Taurat? Ternyata tidak. Setelah sekian lama perjanjian itu dibuat, mereka pun lupa tentang bagaimana mengerikannya bukit Tursina diangkat di atas kepala mereka, sehingga mereka pun mengakali hukum Taurat dan melanggar ibadah pada Yaumus Sabat atau hari Sabtu, sehingga Allah kutuk sebagian mereka menjadi babi dan kera karena pengkhianatan itu. Wallahu a'lam bishawab.